Kali ini selamat pagi. Kali ini kita review untuk tanaman cabai ya. Ini tanaman cabai yang asal muasalnya kena virus Gemini ya, kena kuning. Ini bisa dilihat nih, bawahnya masih kuning ya. Tetapi ini yang cabang-cabang atas sudah mulai membuahkan hasil, mulai warnanya berubah nih. Jadi gini, untuk antisipasi untuk ini, ya ini udah berarti terapi ada seminggu ya. Seminggu ini kita ambil salah satu sampel, salah satu contoh. Ini bawahnya dikocor sama asam umat ya, asam umat kalsium, jadi untuk biar basah kandungannya, pH-nya biar normal. Terus untuk yang atas disemprot sama kalinet ya toh. Yang bawah pun juga dikocor sama asam aminofosfat, jadi biar sel-selnya tumbuh, akarnya banyak, batangnya kuat, untuk tunas-tunasnya tumbuh seperti itu ya. Jadinya seperti ini. Jadi terapi itu ternyata berhasil nih. Bisa dilihat nih, ini salah satu kita anukan untuk sampel tadi. Jadi atas bawah diserang ya, supaya pertumbuhannya maksimal, pembelahan selnya maksimal. Ini bisa dilihat mulai tumbuh bunga-bunga cabenya ya, mulai tumbuh bunga cabenya. Karena ini diserang bule ya, virus Gemini. Biar dilihat yang samping-samping ya, yang samping-samping bagus. Satu ini lagi terapinya seperti itu. Tapi supaya semuanya sama, waktu kita terapi untuk cabai ini kita semua kasih ya. Jadi supaya kandungan asamnya tidak bermasalah, semua kita kasih ya. Jadi kita kasih terapinya ya tadi itu. Ini kita kocor sama asam umat, sikarbon sama trichodema ya. Supaya apa? Antisipasi supaya tidak kena jamur-jamur yang bermasalah ya. Dan perakarannya supaya kuat ya. Seperti itu. Terapi seperti itu ya. Itu berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali. Jadi pengocoran itu sangat berpengaruh sekali pada pertumbuhan untuk tanaman cabai. Ini bisa dilihat yang samping-samping juga sama okay. Tapi intinya untuk pengocoran sama penyemprotan itu di rata-rata di angka ya antara 3-4 hari untuk cabai itu. Karena cabai memang ekstrim sekali. Kalau dia kekurangan nutrisi ya, akan mengkerdilkan diri ya. Kayak semacam ibaratnya putri malu tuh. Semacam kayak putri malu. Putri malu itu kalau disentuh dia langsung langsung mengkiap ya, langsung merunduk, langsung mengecil. Nah kalau cabai juga sama, kalau sel-selnya itu tidak pas dia langsung daun-daunnya langsung mengkerdil juga seperti itu. Tetapi kalau nutrisinya lengkap, bisa dilihat nih, pembelahan selnya lengkap, dia tunasnya tumbuh terus, tunas tumbuh, cabainya juga tumbuh ya. Tidak ada yang tidak tumbuh karena selnya cukup, pembelahan sel-selnya cukup seperti itu. Ini yang satu ini kena Gemini, yang lain sih tidak ya. Tapi bisa kita atasi, bisa dilihat mulai berangsur-angsur dia sembuh ya. Terus nganunya mulai naik ya, seperti itu. Pertumbuhannya mulai naik. Esok kegiatannya kayak ini ya Mbak Bau, ngersi-ngersi kono barang gue ya, sehingga rambutan kok sampah-sampah gue. Kok sing liyane dikandani Pak Imam. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lihat ya. Jadi kita harus tahu tata cara untuk cabai ya, terutama di musim hujan. Di musim hujan itu hujan terus menerus, otomatis kadar nitrogen tinggi, otomatis akan banyak fungi sama jamur sama bakteri-bakteri patokan yang negatif yang pada ngeroyok ke cabai seperti itu. Kenapa begitu? Ya logika aja, manusia aja suka cabai, sambar kan, apalagi bakteri juga sama, kandungan di dalamnya dia kandungan yang di dalam dia bisa dibilang sangat enak seperti itu. Makanya dia banyak diserang sama
bakteri-bakteri seperti itu ya. Jadi dengan kita tahu pengetahuan seperti itu, nanti kita akan pandai. Jadi intinya kalau cabai di musim hujan kita perbanyak supaya kadarnya itu basah untuk tanahnya ya. Caranya ada banyak alternatif, bisa dikocor sama asam humat sama si karbon, ditambah dengan trichodema supaya jamurnya itu tidak bermasalah. Bisa juga pakai kalsium ya, atau ada juga yang kalha, kalsium plus asam humat yang satu paket ada juga. Yang murah meriah ada juga dikasih sama dolomit seperti itu. Jadi di bawah diperbaiki, terus untuk yang di atas juga diperbaiki. Itu trik-trik untuk penanganan cabai supaya dia tidak bermasalah. Leboke jero karung, jero karung. Sampah ora dibekakake saiki. Kok langsung digoang neng pasar kono. Nek karunge kebak, golek mburi kono sing karung paketan ngono kuwi. Nah, seperti itu ya, saudaranya, untuk interview kali ini dengan tanaman cabai ya. Yang pasti kalau kita lebih mengerti akan tanaman cabai, kita nanti akan menghasilkan hasil yang lumayan. Bisa dilihat ini ya, yang sebelah ini juga sama. Itu bawah kuning, ini yang atas ya sudah mulai tampak tidak menguning. Ringkasnya aja, jadi untuk penanaman cabai di musim hujan ya banyak hama, terutama kalau di musim hujan tuh yang diserang pasti jamur ya, sama inseknya itu yang di atas juga banyak, yang di bawah juga banyak yang menggerogoti tanaman. Caranya yang di bawah sering kita kocor sama fungi sama insek ya, fungi sama kita kocorkan, yang di atas juga. Terus untuk pertumbuhan cabainya kita semprot sama kalinet gitu. Terus yang di bawah kita selang-seling pemberian asam amino sama fosfat ditambah kalium ya. Unsur kaliumnya juga harus masuk yang bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan begitu nantinya akan menghasilkan hasil yang lumayan ya. Intinya tidak usah khawatir, kerja keras yang pasti tidak mengkhianati hasil. Selamat mencoba.